Nah, apa itu magnet rezeki? Magnet rezeki ini kita jadi magnet rezeki datang sendiri. Mau? Emang bisa? Bisa memang. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Siapa di sini yang mau rezekinya banyak? Insyaallah semua ya. Semua mau rezekinya banyak. Ada caranya. Ya. Ada caranya. Nah, apa itu magnet rezeki? Magnet rezeki ini kita jadi magnet rezeki datang sendiri. Mau? Emang bisa? Bisa memang. Kitanya magnet. Magnet ini besi berani. Ya, orang kampung bilangnya besi berani. Rezeki kayak besi. Nah, besi yang datangi magnet. Kalau kita sudah jadi magnet, insya Allah kemana-mana rezeki datang. Amin. Memang ada ilmunya, ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 37. Surat berapa? Ali Imran atau surat ketiga ayat 37. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Masya Allah, indah Al-Quran itu ya. Bisa dinyanyikan, lagukan, indah betul. Kullama dakhala 'alaiha, setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, selalu ditemukan makanan di sisinya. Padahal Maryam nggak beli, nggak belanja, nggak masak, nggak kerja, nggak pesan GoFood. Dulu kan belum ada GoFoodnya. Heran ini Zakaria. Setiap datang, makanya bahasanya kullama, setiap kali. Bukan sekali-sekali, bukan kebetulan, tapi berkali-kali datang, selalu ketemu makanan di sampingnya Maryam. Padahal nggak ngapa-ngapain Maryam itu, seperti magnet bagi rezeki. Makanya di situ ada kata-katanya kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa. Maka ilmunya namanya mihrab rizki. Mihrab rizki. Cuma di bahasa Indonesia kan jadi magnet rezeki. Jadi ada toh ilmunya di Al-Quran? Ada? Ya. Zakaria langsung mau belajar. Ya Maryam, anna laki hadza? Ini dapatnya dari mana? Qalat huwa min indillah, datang dari Allah. Kalau Allah mau kasih rezeki, datangnya secara ajaib. Itu dia. Ada dalilnya. Sekarang pertanyaannya, untuk apa ayat ini diceritakan kepada kita? Hanya dibaca? Hanya dongeng? Jangan dong ya. Ayat ini diturunkan oleh Allah untuk dipraktekkan. Coba tangannya begini dulu. Dipraktekkan. Untuk apa ayat ini diceritakan?
lah itu. Ya. Pagi-pagi ngaji harus gerak, Pak, ya. Sama kayak ibu-ibu di rumah punya resep masakan. Untuk apa, Bu, resep masakan? Bukan. Buku resep masakan untuk dinyanyikan. Ya. Suami minta makanan, "Mah, tolong bikinin nasi goreng." Nyanyi si ibu. Bahan-bahan: 1 sendok makan bawang merah. Semerdu apapun ibu nyanyi, suami lapar, Bu. Kalau resep masakan cuma dinyanyikan, jadi lucu. Betul? Lucu nggak resep masakan dinyanyikan? Begitu juga dengan resep ajaib, namanya Al-Qur'an. Nah, resep ajaib ini sekarang cuma dinyanyikan. Betul? Ya, padahal harusnya hai. Jadi magnet rezeki ini bisa Bapak Ibu insya Allah datang kemana-mana, ya, rezeki datang sendiri, bisa. Kenapa? Ada ilmunya. Makanya kalau ada yang datang, "Pak Nas, apa itu magnet rezeki?" Wah, ada dalam Quran kok. Ini bukan ilmu baru, bukan ilmu saya, ilmu Quran. Makanya saya diamanatkan guru saya ajarkan ini ilmu magnet rezeki, karena banyak yang nggak pernah bahas ini, ya. Betul? Akhirnya Zakaria belajar sama Maryam. Ini hebatnya Zakaria. Zakaria nabi, belajar sama yang bukan nabi. Zakaria laki-laki, belajar sama perempuan. Zakaria sudah senior, belajar sama yang junior. Hebat? Hebat. Makanya di depan saya ini Zakarianya. Lah ini Maryamnya. Nah, yang diajarkan sebenarnya sudah lebih hebat daripada yang ngajar. Karena itu logika Quran. Ya, logika Quran adalah kalau Bapak Ibu hadirin wal hadirat ini belajar sungguh-sungguh, pasti lebih hebat daripada yang mengajar. Amin. Insya Allah Bapak Ibu semuanya hebat sepulang dari sini. Setelah pulang dari Masjid Al-Falah, Zakaria mempraktekkan ilmunya. Nah, jadi ini Zakaria pulang praktek, ya. Di ayat yang ke-38-nya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Sepulang dari Masjid Al-Falah, Zakaria mempraktekkan ilmunya. Kira-kira begitu tuh. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kalau Maryam punya keajaiban berupa makanan, aku mau juga dong. Mau juga dong. Bapak Ibu mau juga? Mau juga dong. Aku mau juga dong ya Allah, punya keajaiban berupa anak. Ya. Kenapa ajaib ini? Karena Zakaria umurnya 90 tahun, istrinya mandul, nggak punya anak. Kayaknya perlu cara khusus ini, ya, perlu cara magnet rezeki gitu. Akhirnya belajar, praktek, dapat anak namanya Yahya. Untuk apa cerita ini? Kalau Maryam punya keajaiban berupa makanan, ya Zakaria punya keajaiban berupa anak. Mungkin ibu keajaibannya berupa expander putih. Bapak keajaibannya berupa panen yang banyak. Mungkin sebagian juga keajaibannya berupa lunas utang. Loh, kenceng amat yang terakhir. Mau lunas. Pulang-pulang tiba-tiba, kemarin ada orang Tuban. Orang Tuban, Masya Allah, sampai merinding katanya. Pulang dari acara magnet rezeki langsung lunas 210 juta. Mungkin ada yang kenal sebagian, namanya Pak Hari Azhari. Ada yang kenal nggak? Ya, oh nggak kenal ya. Orang Tuban di sini deket. Baru aja kemarin acara, saya undang ke Jakarta.
ya, ada acara di Jakarta, dia pas lagi acara juga di Jakarta, pas pulang langsung ada orang yang lunasin utangnya 200. Wali murid, wali santri. Apakah bisa kami semua ini? Bisa nggak Bapak Ibu? Siapa yang mau dulu deh, mau dulu. Yang mau hidupnya ajaib boleh angkat tangan. Yang nggak angkat tangan kayaknya dapatnya husnul khotimah aja. Yang mau jadi ajaib coba angkat tangannya. Alhamdulillah, ya, masya Allah. Ya. Ini ngaji pagi-pagi mesti gerak, ya, betul. Mungkin sampai sini bilang itu kan nabi, itu kan wali. Ada nggak contoh yang lain Ustadz? Ada dalam surat An-Naml 27 ketika Nabi Sulaiman bertanya kepada jamaah Masjid Al-Falah. Nah, kira-kira begitulah. Ini Nabi Sulaimannya kira-kira. Ya, ini murid-muridnya. Apa kata Nabi Sulaiman? Wahai murid-muridku, kan kalian sudah belajar ilmu agama, kan kalian sudah belajar ilmu keajaiban. Betul? Betul, Nabi Sulaiman. Oke, sekarang aku mau tes, gitu kan. Siapa yang bisa pindahkan istana Ratu Bilqis dari Tuban ke Aceh? Istana Ratu Bilqis dari Tuban ke Aceh, masya Allah. Angkat tanganlah seorang muridnya namanya Ifrit. Qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku Ifrit dari kalangan jin, kata Ifrit, aku bisa pindahkan istana itu dari Tuban ke Aceh dalam waktu 2 jam. Nah, kira-kira gitu, sebelum berdiri dari tempat duduk. Ya, saya akan duduk paling maksimal 2 jam. Halo, hebat. Cerita ini tuh apa? Loh, ini kan bumi wali Tuban ini, betul? Ya, cuma kan nggak ada yang ngajarin ilmunya. Ini ilmu wali sebenarnya. Ya, ini ilmu wali. Terus apa kata Nabi Sulaiman? Ada nggak yang lebih cepat? Kata Nabi Sulaiman begitu. Ada nggak yang lebih cepat? Itu aja 2-3 jam pindahkan istana, itu hebat sekali. Tapi Nabi Sulaiman bilang, siapa yang bisa lebih cepat? Angkat tangan orang tak dikenal. Nobody, orang yang nggak dikenal. Ngajinya paling pojok, ya, jamaah Al-Falah itu, ya, datangnya paling terakhir. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Berkatalah orang yang tidak dikenal tapi dia sungguh-sungguh belajar. Oh, berarti ada ilmunya. Betul nggak? Nggih. Nggih. Berarti ada ilmunya. Orang tidak dikenal tapi ilmu minal kitab, belajar ilmunya dari kitab. Berarti ilmu wali itu ada. Wali bukan cuma untuk didatangi, ya, baca doa di kuburnya, tapi untuk Makanya saya senang ngisi di Tuban ini. Kenapa? Walinya paling banyak. Betul. Tapi sekarang pertanyaannya, ini semuanya bakal jadi wali semua nggak? Insya Allah. Kalau nabi keajaibannya namanya kalau ulama keajaibannya namanya kalau orang biasa kayak kita keajaibannya namanya maunah. Apa? Maunahnya orang kita, apa kata orang yang tak dikenal ini kepada Nabi Sulaiman? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Wow. Fuk. Bergema, ya. Aku bisa pindahkan itu sebelum matamu berkedip. Wow. Sebelum mata berkedip, Pak. Masya Allah. Sekedip mata aja udah hebat. Ini belum berkedip mata udah pindah ini istana Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina. Masya Allah. Apa kata Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Artinya terbukti
terbukti ilmunya. Ada ilmu terbukti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sangat terkesan dengan ayat ini dan mau belajar. Siapa yang mau belajar? Enggak semua kayaknya. Kalau saya penasaran, siapa gurunya ini? Siapa? Ya Allah, saya minta sama Allah, ya Allah saya minta ada yang bisa ngajarkan saya ilmu ini, karena ada ilmunya, ilmu minal kitab. Ya, saya mau ilmu ini, boleh nggak ya Allah? Boleh nggak kita minta ilmu? Boleh nggak? Boleh minta ilmu sama Allah, betul. Saya minta ilmu ini, ya Allah aku mau minta ilmu wali ini ya Allah. Cuma belum ketemu gurunya waktu itu, umur 28 tahun. Cuma nyoba-nyoba ngetes. Kan katanya sekedip mata. Akhirnya waktu itu saya lihat di laptop saya ada Google Map, ada foto satelit, di belakang rumah kontrakan saya ada tanah lebih kurang 2 hektar. Loh ini tanah siapa ya? Saya mau kedipin gitu. Qabla ayyar tada ilaika tarfuk, kedipin mata, ting, nggak berubah. Oh nggak ada gurunya. Nggak ada gurunya waktu itu. Tapi ajaib Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan orang yang bersungguh-sungguh meminta ilmu kepada Allah. Beberapa hari kemudian datang Pak Lurah, Pak Nas mau beli tanah nggak? Di mana Pak? Di situ. Oh itu yang saya lihat di Google Map, yang saya kedipin kemarin itu. Bapak tahu pemilik tanahnya? Tahu saya Pak. Yuk saya antar, diantarlah saya ke pemilik tanahnya, Pak Haji di Condet, namanya ya Pak Sofyan, Haji Sofyan. Pak Haji, tanahnya mau dijual. Iya emang, cuma gua kagak tahu nih sertifikatnya di mana. Loh kok gitu Pak Haji? Iya 1 lemari sertifikat semua. Gua kagak paham yang lu maksud yang mana. Di mana lokasinya? Beji Timur Pak Haji. Ya dah, lu datang lagi minggu depan. Gua siapin sertifikatnya. Mohon maaf ini pakai bahasa Betawi ya. Minggu depannya saya datang lagi, sudah disiapkan 18 sertifikat di atas meja. Dia bilang gini, lu bawa deh semua. Hah? Bawa Pak Haji. Bayarnya bagaimana? Emang lu punya duit? Itu gemeteran Bapak Ibu. Umur 28 tahun diskakmat sama tuan tanah. Emang lu punya duit? Mau jawab bohong dosa, mau negosiasi nggak tahu caranya, mau jujur kayaknya nggak dikasih. Hari itu saya nyerah Bapak Ibu. Akhirnya saya jawab gini, nggak punya Pak Haji. Dia bilang gini, emang gua tahu roman muka lu. Lu bawa semua tanpa bayar Pak Haji. Ya nanti kalau lu udah punya duit. Sekarang lu bawa aja dulu. Sertifikat asli saya bawa 18 sertifikat, kesepakatan harga 2 miliar, bayar kapan-kapan. Hebat nggak tuh? Yang hebat siapa? Allah. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nobody. Qala alladzi indahu ilmu minal kitab. Orang biasa, orang yang nggak dikenal, ya. Tapi pengen belajar. Dikasih sama Allah 2 miliar tuh tanah seharga 2 miliar. Kalau kamu punya duit kapan-kapan lu bayar. Akhirnya alhamdulillah ya jadi perumahan, dan saya sampai sekarang saya tinggal di tanah itu. Saya nggak mau jual. Kenapa? Karena itu ya salah satu tanda keajaiban. Setelah itu ketagihan Pak. Setiap ngelihat tanah saya kedipin Pak. Ngetes ting 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 jadi 1000 unit rumah. Sampai masuk Metro TV, disebut sebagai Indonesia's first Islamic property developer atau developer syariah pertama di Indonesia. Saya bilang wow, dahsyat ini. Berarti benar ayat ini bisa berarti bisa ya. Akhirnya saya ngaji, cari ilmu, cari guru, dapat akhirnya alhamdulillah ya. Itu tadi yang saya sebut, Kiai Mufasir di Ciomas, Banten. Muridnya dari Abuya Dimyati Al-Bantani. Saya belajar sama beliau, susun ilmunya. Saya minta izin sama beliau untuk menyusun namanya magnet rezeki itu. Beliau alhamdulillah mengizinkan, dan akhirnya saya buatlah buku itu.
Jadi Masya Allah, akhirnya semua orang bisa. Mau tahu ilmunya? Mau tahu caranya? Setelah itu Bapak Ibu, saya pengen banget umroh. Saya bukan ustadz sebenarnya, saya ini jurusannya kimia. Cuma ya kalau ngajar ngaji iya, tapi bukan ustadz untuk ngajar untuk pergi umroh. Tapi kalau kita udah nyebut Pak, udah nyebut nih, ya Allah aku mau pergi umroh berkali-kali. Kalau udah nyebut, magnet rezekinya jadi, ilmunya dipraktekkan, alhamdulillah 36 kali pergi umroh. Yang hebat siapa? Allah. Saya nggak bisa apa-apa. Ya. Saya pengen keliling dunia. Bapak Ibu mau keliling dunia? Saya nggak tahu kenapa tuh kepengen. Saya ngetes nih ilmu ini. Ya Allah, pengen deh keliling dunia. Ya, qabla ayyar tadda ilaika torfuk 30 negara lebih. Alhamdulillah. Siapa yang hebat? Saya nggak bisa apa-apa. Maka kalau saya nggak bisa apa-apa, yang hebat adalah Allah, maka Bapak Ibu juga bisa semuanya. Mau belajar? Mau jadi ajaib? Saya tantang Bapak Ibu semua, jangan cuma tinggal di bumi wali. Sekali lagi, jangan cuma tinggal di bumi wali, jadi walinya sekalian. Siap? Kalau nggak jadi wali, di bawahnya maunah, dapat maunah. Sebelum saya kaji, kita salawatan sebentar. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin wa laysa narju siwak fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak ya'ummud dunya wa din la ilaha al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil